Proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang benarkah kuasa Kristus ada di dalam kita. Suatu hari aku mendapat tugas untuk mempersiapkan lomba paduan suara secara online. Jadi segala sesuatunya dilakukan secara online. Lagunya saya aransemen menjadi lagu paduan suara yang menarik. Kemudian saya mulai latihan vokal juga dilakukan secara online. Segala sesuatunya saya lakukan dengan sangat teliti dan sangat cermat. Satu persatu suaranya saya rekam secara online. Kemudian saya gabungin menjadi sebuah paduan suara yang indah dan menarik. Setelah suaranya terekam dengan baik, aku mulai merekam gambar yang dilakukan juga secara online. Satu persatu video dikumpulkan, lalu diedit menjadi sekelompok paduan suara yang menarik. Saya membuatkan animasi dengan edit video secara profesional sehingga hasilnya dapat dinikmati dengan baik. Seolah-olah seperti selayaknya paduan suara yang digelar secara offline. Hingga pada gilirannya master itu dikirim ke panitia lomba paduan suara. Nah, setelah beberapa minggu kemudian hasil kejuaraannya diumumkan. Dari pengumuman itu ternyata paduan suaraku tidak memperoleh juara. Dan apa yang terjadi? Ini sangat menyakitkan. Ada suara yang menurut saya tidak bertanggung jawab karena ngomongnya di belakang saya. Sudah menggunakan biaya besar tapi nggak juara. Jujur, pernyataan itu membuat saya sakit hati dan mandek, nggak mau berkarya lagi. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Begini bunyi firman-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup ini penuh dengan tantangan, rintangan, dan pergumulan yang seringkali terasa terlalu berat untuk ditanggung. Ada saat-saat di mana kita merasa lemah, tidak berdaya, dan ingin menyerah. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Kristus yang tinggal di dalam kita. Ketika dunia berkata kita tidak mampu, Tuhan berkata kita bisa. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa yang tak terbatas. Percayalah, tidak ada yang mustahil ketika kita bersandar pada Dia yang memberi kekuatan sejati. Paulus menulis bahwa ia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang diberikan oleh Kristus bukan hanya untuk menghadapi penderitaan, tetapi juga untuk menjaga hati yang benar dalam kebersihan. Saat dalam kekurangan kita belajar bahwa dalam kelaparan, kesendirian, atau penganiayaan, kekuatan Kristus pasti akan menopang. Saat dalam kelimpahan kita dimampukan menjadi hati untuk tetap rendah. Karena bersama Kristus kita dimampukan untuk tetap hidup dalam kerendahan hati dan rasa syukur. Seringkali kita mengukur kemampuan kita berdasarkan kelemahan dan keterbatasan kita sendiri. Kita takut gagal, takut tidak cukup baik, takut tidak sanggup menghadapi apa yang ada di depan. Tapi firman ini adalah deklarasi kemenangan bagi setiap anak Tuhan. Di dalam Kristus, kita memiliki kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Kekuatan kita mungkin terbatas, tetapi kuasanya tidak pernah habis. Jika kita berpegang teguh pada janjinya,
maka sekalipun jalan di depan tampak mustahil, kita akan tetap berdiri teguh karena Tuhan yang menopang kita. Ketika badai hidup menerpa, ketika kesulitan datang bertubi-tubi, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kristus sendiri yang memegang tangan kita, memberikan kita kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Mungkin kita menghadapi ujian berat, kehilangan, kegagalan, atau ketidakpastian. Tetapi di dalam Dia, kita bisa bertahan. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan iman kita. Sebab jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Apapun yang terjadi, kita bisa terus maju. Karena Tuhan sendiri yang memberi kita kekuatan untuk menang. Seringkali manusia mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi hidup. Tetapi manusia memiliki keterbatasan. Kekuatan fisik, emosi, atau mental kita tidak selalu cukup untuk menanggung segala hal. Itulah sebabnya kita membutuhkan kekuatan supranatural dari Kristus. Ketika kita berserah kepadanya, Kristus memberi kita kekuatan baru yang melampaui apa yang kita pikir tidak mungkin. Dalam setiap pencobaan atau tantangan, Kristus tidak hanya memberi kita kemampuan untuk bertahan, tapi juga untuk tetap memiliki damai sejahtera. Dalam perjalanan hidup, godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan itu selalu ada. Namun dengan bersandar pada kekuatan Kristus, kita dapat berkata tidak pada dosa. Jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jangan menyerah hanya karena jalan yang kita tempuh sulit. Sebaliknya, mari kita melangkah dengan iman, percaya bahwa di dalam Kristus kita miliki semua yang kita butuhkan untuk menghadapi segala sesuatu. Tidak ada rintangan yang terlalu besar, tidak ada penderitaan yang terlalu berat, dan tidak ada ketakutan yang tidak bisa dikalahkan ketika kita berpegang pada janjinya. Bersama Tuhan, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga akan keluar sebagai pemenang. Sebab di dalam Dia, kita sanggup melakukan segala perkara. Kekuatan rohani datang dari hubungan yang intim dengan Kristus melalui doa dan persekutuan. Dengan datang kepadanya setiap hari, kita akan diperbaharui dalam kekuatan. Kita perlu mempercayai bahwa Tuhan benar-benar memberi kekuatan kepada kita. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghancurkan iman kita. Iman yang kuat memampukan kita menanggung segala perkara. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Saat kita membaca dan merenungkan firman, iman kita dikuatkan dan hati kita dipenuhi dengan harapan. Prophet S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku hanya fokus berkarya dengan segenap hati. Tidak perlu mendengar omongan orang yang tidak bertanggung jawab, dan mengamini bahwa kuasa Kristus benar ada di dalam diriku. Bagianku adalah terus berkarya dengan segala kemampuanku. Bagian Tuhan adalah memberi kekuatan. Dengan begitu aku tidak lagi meragukan kekuatan Tuhan, sehingga aku merasa lemah, tidak berdaya, dan putus asa dalam menghadapi cemoohan dan cibiran orang lain. Firman Tuhan ini sungguh menguatkan aku bahwa ketika menghadapi berbagai cemoohan dan kesulitan, aku tetap memiliki pengharapan dan kekuatan. Karena kuasa Kristus benar-benar ada di dalamku dan menopangku. Aku belajar untuk berpuas diri dalam segala keadaan, karena aku tahu bahwa kekuatanku tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya.
kekuatanku mungkin terbatas, tetapi kuasanya nggak pernah habis. Karena kekuatanku bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Kristus yang tinggal di dalam. Di dalam Kristus, aku memiliki kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Apapun yang terjadi, aku dimampukan bisa terus maju. Karena Tuhan sendiri yang memberi aku kekuatan yang memenangkanku. Nggak ada rintangan yang terlalu besar, nggak ada penderitaan yang terlalu berat, dan nggak ada ketakutan yang nggak bisa dikalahkan ketika aku berpegang pada janji. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.